Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wasyafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Fadila SPD, yang terhormat Ketua Musholah Bapak Abdul Rahim, yang terhormat Bapak Haji Azhar yang jauh dari sana, yang terhormat juga Bapak-bapak, Bapak Karnoto, semua sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak boleh lupa takzim kami. Untuk itu, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, iman, panjang umur, sehingga kita dapat bermuwazahah ikut taklim kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan langkah kita dari rumah sampai sini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa-apa yang diberikan oleh guru kita dan sampai ke kita amalkan kepada adik anak atau orang tua kita. Marilah sama-sama jamaah sekalian yang saya hormati, kita buka taklim ini dengan membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawji wa dzurriyyati wa ali baiti syarihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk malam ini. Kita doa ali kubur dulu, dan secara kebetulan di sini juga ada haul dari orang tua Ibu Bapak Kasno, yaitu di sini arwahnya Monah binti Matelin, Kadeni bin Karyo, Surahman bin Kadeni, Rizki binti Kasno, Wiyawiono bin Karso, Sri Suharti binti Widya Wiono, Sri Sunarni binti Wanya Wiono, Paus bin Widya Wiono, dan secara kebetulan juga orang tua saya juga haul kemarin tanggal 2 November di Bandung. Saya minta sekalian didoakan, yaitu Ibu Hajah Mayani binti Haji Mian. Selanjutnya kami persilakan nanti doa ali kubur yang insya Allah dibawakan oleh guru kita, dan nanti untuk sholawat kami persilakan kepada Bapak Uji, dan untuk doa taklim kami persilakan juga kepada Bapak Hadi. Makasih. Selanjutnya kami persilakan oleh tafadhol ya Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Fadila Mansur SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sekalian, malam ini kita ada sedikit pembacaan hadiah ali kubur. Kita singkat untuk haul kirim doa orang tua dari Ibunda Bapak Kasno, dengan harapan mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita mulai pembacaan hadiah al-kubur. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا إن الله رب العالمين. الفاتحة إلى وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين خصوصا سيدنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء الفاتحة إلى أرواح جميع بدل كل صالحين خصوصا شهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشهيد الشيخ محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان بن عبد الكريم المدني ثم إلى خصوصا شهيد الشيخ بهاء الدين النقشبندي ثم إلى روحه خصوصا من أهل سلسلة القادرية النقشبندية خصوصا وصلهم وفرعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح جميع بدل كل صالحين خصوصا جميع الأولياء 9 ثم إلى أرواح خصوصا شيخنا بخال البنكلان ثم إلى أرواح خصوصا حضرة الشيخ هاشم الشهري وصلهم وفرعهم ثم إلى أرواح خصوصا ورحمة الشيخ محمد زبير المسلم وصلهم وفرعهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا في جاوة ومدورة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا في تيجانجر خصوصا وكن بن بولان بروسين بن كندا ثم إلى أرواحك خصوصا كي حاجي محمد هاشم بن حاجي سماي وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوصا سيد الوالد حاجي محمود بن حاجي أبلغان وأصولهم وفروعهم وجميع المشايخنا في تيجانجر شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله رب العالمين. الفاتحة إلى روح صاحب الحول Ibu Mona binti Matalim ثم إلى روح كدني بن كميو ثم إلى روح سورة بن كدني ثم إلى روح رزقي بنت كسنو ثم إلى روح Witnyo bin Wiono binti Wiono ثم إلى روح Sri Suharni binti Witnyo Wiono ثم إلى روح Agus bin Witnyo Wiono وأصولهم وفروعهم من صاحب الحول شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا, semua keluarga kita yang telah mendahului, mudah-mudahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam وصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ولوالدينا يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله هو الغفور الرحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق لأنه وعنيها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه عليه وعلى آله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا
على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Langsung kita baca doa wahbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا عالمين حمدا وافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتقضينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتقضينا بها أنصر غاية جميع الحيوات والحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا تقبل وأوصنا ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وحللناه من لا إله إلا الله ونصبنا سبحان الله بحمده ونصلي وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية من واصلة ورحمة من مواهب فضلك نافعة وبركة شاملة خصوصا إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح جميع بدل كل الصالحين خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد سلمان وسيد الشيخ بهاء النقشبندي وسيد الشيخ بسقو وسيد الشيخ أبانا وصولهم وفرحين ثم إلى أرواح خصوصا شيخنا باخر بنقلان الحلو الشيخ باشا ثم إلى أرواح الشيخ محمد زبيد مسلم وصولهم وفرحين ثم إلى أرواح خصوصا صاحب الحول بمنى بنت متلين ثم إلى أرواح كدني بن قرية ثم إلى أرواح سورة من بن كدني ثم إلى أرواح رزقي بنت كسنى ثم إلى أرواح الذي ذكر أسماؤهم آنفا وصولهم وفرحين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم خفرا من خفار النيران اللهم انزل رحمة المغفرة وشفاعة علينا وعلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah sudah kita bacakan doa dari kubur untuk khususnya sahibul haul Ibu Monah binti Madlin dan keluarga, mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah dan derajatnya di kubur diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada bacaan sholawat ya Abu Ujang. Langsung ke Bapak Ujang untuk membacakan sholawat. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قد طاع المطلقون أبدا وما تشاء بأسنا في مدى زمني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والدوام فلينظر وما وقع ذبابة أبدا بجسمه الأسني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم القلب ولم ينم والعين قد عسات ولا يراد له بشمس فاضني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا وأفكارنا بنور هدايتك بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya man biyadihi maqalidul khairi kullihi wa ilaihi turja'ul amru kulluhu. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana fathan qariba wa hab lana ya Wahhab ilman wa hikmatan wa lirizqi ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, kullana musahhilan wa bil ilmi ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul. Wa qala ta'ala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu jizrun baina hayataini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu baghtatan. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, pengurus Musholla Al-Amanah, Bapak Ustaz Abdul Rahim, kita doakan yang baru saja pulang dari rumah sakit, mudah-mudahan Allah beri sehat afiat. Hadratul muhtaram, Ketua Matras, Hadratul muhtaram, Bapak Ketua Lingkungan, Bapak Nasimin, Bapak-bapak haji, Bapak-bapak sekalian yang hadir jamaah pada malam Rebo pengajian Matras, mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni Allah, mereka mendapat kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita yang masih hidup, guru-guru kita, semua orang yang telah berjasa kepada kita yang masih hidup, mudah-mudahan hidupnya selalu dibahagiakan oleh Allah. Kita semua, keluarga kita, barokahnya duduk kita di majlis ini mudah-mudahan menjadikan wasilah diselamatkan di dunia, selamat di akhirat. Punya derajat di dunia, punya derajat di akhirat. Dan juga barokah duduk di majlis, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan Allah bisa ziarah Makkah Madinah. Terakhir yang terpenting, pembahasan kita tentang jenazah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna innallaha rabbul alamin. Semestinya pembahasan kita itu tentang salat istisqa, salat minta hujan. Kemudian ada salatul khauf, salat dalam keadaan rasa takut atau kita posisi lagi berperang. Cuma menurut hemat saya, sekarang lagi musim hujan. Ya, jadi kita cancel dulu. Terus salat khauf, salat saat keadaan berperang, hemat saya juga kayaknya kita nggak mungkin deh nemuin keadaan saat itu karena kita bukan di zona yang rawan perang. Tapi nanti perlu itu kita sampaikan. Kemudian harusnya juga di sini ada dikatakan wa yahrumu 'ala ar-rijali lubsul harir. Kita laki-laki tidak boleh diharamkan memakai pakaian-pakaian dari sutra dan juga tidak boleh memakai cincin emas atau sebangsa yang lain yang bukan hanya cincin saja. Pakaian nggak boleh juga, laki-laki ada bordiran-bordiran dari emas. Nah itu juga hemat saya kayaknya nggak mungkin di sini cincin emas, emang orangnya susah semua. Nggak, bercanda ini mah.
Canda, ada juga yang kaya. Cuman saya rasa mereka semua di sini tidak menggunakan emas bagi laki-laki. Ya, jangankan emas, bini saya itu gelangnya gelang karet. Enggak. Jadi hemat saya terus saya lanjutin, ternyata di sini wa yalzimu fil mayyit arba'atu asya. Pembahasan selanjutnya tentang mayit jenazah. Bapak-bapak semua di sini bakal mati nggak? Ada yang jawab nggak mati. Mau saya kasih amalan biar nggak mati-mati, tapi nggak gratis. Ini saya kasih amalan nih. Laqad ja'akum rasulun, baca ya. Baca. Laqad ja'akum rasulun azizun harisun bil mu'minina. Ayat ini kita baca 11 kali setelah sholat subuh. Insya Allah selama kita mengamalkan ini kita nggak bakalan mati, kecuali dilupakan oleh Allah. Nusia, saat itu kita dilupakan Allah, tidak baca, maka saat itu juga kita mati. Percaya nggak percaya, lakuin aja udah. Saya juga dapat dari kiai. Nah, di sini saya garis bawahi aja. Ada 4 hal yang lazimnya kita lakukan kepada jenazah. Yang pertama, ghusluhu, memandikan jenazah. Yang kedua, wa takfinuhu. Kalau udah jenazah itu selesai dimandikan, maka tugas kita yang kedua adalah apa? Mengkafaninya, dikafanin. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah apa? Mensolatkan jenazah tersebut. Yang terakhir, wadafnuhu, dipendem, artinya dimasukin ke dalam kubur. Ini 4 hal yang dilakukan kepada jenazah. Baik jenazah itu orang lain atau jenazah itu adalah kita sendiri. Kemudian di sini ada beberapa mahfuthot. Saya mengambil dari kitab Syekh Wahbah Zuhaili, bisa lihat di layar. Mabhathus Tsamin, pembahasan yang ke-8. Pembahasan yang ke-8, sholatul janazah wa ahkamul janaish wa syuhada wal kubur. Jadi ada di sini tentang sholat jenazah, tentang hukum-hukum jenazah, wasyuhada. Ya, ada jenazah yang modelnya nggak perlu dimandiin. Siapa mereka? Syuhada fi ma'rakah musyrikin. Orang yang mati syahid dalam keadaan perang memerangi orang-orang ay al-kafirin, atau memerangi orang-orang kafir. Di kita ada nggak? Nggak ada. Pulang dari sini pakai beli bom bunuh diri, masuk ke McD, bunuh diri di McD, padahal yang ada dalam McD orang pegawainya juga orang nggak boleh sembarangan. Nah itu kita tahu dia dikubur sama pakaiannya. Kalau orang yang mati syahid nggak perlu disolat, nggak perlu dimandi, nggak perlu dikafan, udah langsung masuk begitu. Mereka, kalau kita harus mengikuti 4 proses. Pertama dimandiin, kedua dikafanin, ketiga disolatin, keempat baru dipendem atau dikuburin. Di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh, di juz 2 di halaman 444, al-isti'dadu lil mauti, halaman 444. Ini halaman berapa ini? 445. Bapak, kita semua bakal mati. Lalu apa yang kita persiapkan untuk kematian kita? Jadi sebelum kita dimandiin sama orang, Pak Wardoyo ngeliatin aja rumahnya. Rumahnya nggak siap kan? Kudu siap. Sebelum kita dimandiin sama orang, dikafanin sama orang, disolatin, kemudian dipendem, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan nih buat diri kita. Apa yang pertama? Al-isti'dad lil mauti, di situ ya. Kebaca ya ini ya. Ini al-isti'dad di kursornya. Al-isti'dad artinya persiapan lil mauti, ketika kita menghadapi kematian. Yang udah rambutnya putih-putih udah siap-siap.
Berarti Fatur aman dong, masih muda, tetap sama. Rohman, ada yang nyaut itu, Stephen. Biasa saingan. Kita kudu siap mati. Salah satunya di sini dikatakan al-mautu jizrun baina hayataini, hayatud dunya al-faniyah wa hayatul akhirah al-khalidah. Kematian adalah satu jembatan. Kematian apa? Satu jembatan. Baina hayataini, antara dua kehidupan. Hayatud dunya al-faniyah, yang pertama kehidupan di dunia yang fana. Wa hayatul akhirah al-khalidah, yang kedua adalah kehidupan akhirat yang kekal. Jadi kematian satu jembatan di antara dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Wa dunya mazra'atun lil akhirah, adapun dunia itu adalah tempat kita bercocok tanam untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Faman 'amila salihan fid dunyahu, maka barang siapa orang yang beramal soleh di dalam dunianya, naja min su'il hisabi wal 'adzabi fil akhirah, maka orang itu akan selamat dari jeleknya hitungan dan azab di dalam akhirat nanti. Wa kana minal khalidina fi jinanillah, wa kana, dan ada orang itu minal khalidina, dia kekal, fi jinanillahi, di dalam taman-taman surganya Allah. Artinya ketika dia mati, dia itu beramal soleh, maka dia nanti mendapatkan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, wa man 'amila su'an, dan barang siapa orang yang melakukan suatu perbuatan yang enggak baik, kana minal mu'adzabina, maka ada bagi orang tersebut akan disiksa oleh Allah. Kana minal mu'adzabina, akan disiksa oleh Allah, dan ia berhak untuk mendapatkan tempat sejelek-jeleknya tempat, yaitu neraka Jahannam. Kita di sini duduk berarti posisi amal soleh atau amal jelek? Amal soleh. Berarti kalau kita melakukan amal soleh, potensi kita ini untuk memetik kebaikan di akhirat atau memetik kejelekan nanti di akhirat? Kebaikan. Berarti kita udah tahu semua apa yang kita lakukan malam ini, mudah-mudahan menjadi ladang pahala kita nanti di akhirat. Ngapain sih datang ngaji capek malam Rebo, mendingan di rumah nonton TV. Tapi karena Bapak di sini melihatnya dengan pandangan akhirat, biarin dah gue duduk di sini. Tapi nanti di akhirat gue mendapatkan keberkahan berkat sebab duduk di majelis ilmu. Seperti itu. Setelah isti'adad lil maut, kita persiapan menghadapi kematian. Tadi itu udah dikasih tahu. Wal mautu intiqalu min alamil akhir, kematian itu pindahnya ruh kita ke alam yang lain. Walaysa fana, alam itu bukanlah alam yang fana. Fana itu alam yang nggak kekal, bakal hancur alam ini. Jadi alam dunia yang kita tempatin malam ini adalah alam yang fana. Fana itu gimana sih? Sesuatu yang nggak akan pernah kekal, sesuatu yang nggak akan pernah kekal. Dulu Bang Haji Sarwani waktu muda gagahnya bukan main. Pak RT Nasimin waktu muda gagahnya bukan main. Sekarang semakin hari kegagahan itu akan hilang. Dulu kulitnya kenceng, tapi lama-lama mulai itu fana tuh kita fana. Tapi ketika kita telah mati nanti, ketika kita sudah berpindah alam dari alam yang fana menuju alam akhirat, alam yang kekal, itu nanti kita akan abadi. Hidup kita akan abadi. Di sini dikatakan wa innama huwa mufariqatur ruh lil badan. Ketika kita mati itu ruh kita berpisah dengan badan kita, ditarik tuh.
Wa ruhu 'inda jumhuril mutakallimin, adapun ruh menurut ulama kalam jismun latifun. Jadi ruh itu kata ulama kalam adalah ruh yang lembut, jasad yang lembut masuk ke dalam kerangkeng jasad yang kasar. Jadi hakikatnya ruh kita ini semua dikasih cahaya oleh Allah. Sejak kecil sudah dikasih cahaya. Pembahasan kemarin tuh. Ruh kita udah dikasih cahaya. Di kerangkeng ruh itu di dalam jasad kita. Jasad ini nih, jasad yang kita pakai sekarang. Ketika ruh dicabut sewaktu-waktu oleh Allah, maka jasad ini udah nggak ada harganya. Nah, jasad kita yang kita tempatin ini udah nggak ada. Sama ketika kita melakukan perbuatan maksiat, ruh kita sesungguhnya dia pengen lari dari jasad kita sebenarnya. Dia nggak betah karena hakikat ruh itu adalah suci. Hakikat ruh itu diberi cahaya oleh Allah. Ketika kita melakukan suatu kejelekan, ruh itu sebenarnya mau protes sama yang punya jasad. Dia nggak mau, nggak betah tinggal di jasad yang tukang maksiat. Tuh. Wal mustahabbu likulli insan dzikrul mauti wal isti'dadu lahu, dan disunnahkan, dianjurkan bagi setiap manusia untuk mengingat kematian dan mempersiapkannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah kita mengingat-ingat dari pemotong kenikmatan hidup di dunia. Bapak udah tua, patur yang masih muda, perintah Nabi adalah untuk mengapain? Mengingat-ingat tentang kematian. Min zikri hadhimil ladzat. Suruh ngapain? Ingat-ingat banyak kematian. Zadal Baihaqi wan Nasai, Imam Baihaqi dan Imam An-Nasai menambahkan, fa innahu ma dzukira fi katsir illa qallalahu. Orang yang banyak mengingat-ingat kematian akan sedikit ketamakannya terhadap dunia. Kita nih sering banyak mengingat kematian, sering ingat dengan kematian, sering, itu nanti dengan sendirinya sifat tamak kita terhadap dunia akan terkikis. Ketamakan kita pada dunia akan sedikit gitu. Namun kebalikannya, wala qalilun illa kathurah, dan orang yang sedikit mengingat kematian, maka sifat tamaknya terhadap dunia akan semakin banyak. Ay kathir minad dunya wa qalilun minal amal. Dia banyak banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi saja, wa qalilun minal amal, dan sedikit dari melakukan amalan-amalan yang ibadah untuk akhirat. Amal soleh untuk akhirat. Nah, itu sebagian dari persiapan kita. Yang wal isti'dadu lil mauti bil khuruji minal mazalim. Kalau kita sekiranya udah mau mati nih, satu nih, pegang satu. Khuruj minal mazalim, keluar dari perbuatan-perbuatan yang sekiranya zalim. Perbuatan yang sekiranya khuruj, keluar minal mazalim, dari perbuatan zalim. Apa zalim itu? Banyak. Kita kadang Bapak tahu dah, lebih paham dah tentang zalim. Gampangnya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Naruh ini lemari kitab, naruh sepatu di atas kitab, itu zalim. Itu gampang secara bahasanya, namun secara praktek aktualisasi kita di masyarakat, kita sering nggak ngelakuin kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini hati-hati. Itu salah satu persiapan kita menuju kematian adalah khuruj minal mazalim, keluar dari perbuatan zalim. Yang kedua, wa taubah minal ma'asi, dia mau bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal iqbalu minat ta'at, iqbalu minat ala ta'at, yaitu menerima apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ketaatan. Artinya dia bersegera dalam melakukan ketaatan. 3. Dalam kitab ini dijelaskan: 1, keluar dari perbuatan-perbuatan zalim. Catat yang bawa pulpen. Yang kedua, taubat terhadap perbuatan maksiat. Yang ketiga, bersegera untuk melakukan perbuatan ta'at.
Itu persiapan kita ketika kita mau mati. Sebagaimana liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Surah Al-Kahfi. Faman kana, maka barang siapa ada, yarju liqa'a rabbih, seseorang yang hendak berharap berjumpa dengan Tuhannya, faly'amal 'amalan shaliha, maka lakukanlah amalan-amalan soleh. Itu perintah Allah. Siapa aja di antara kita yang nanti di akhirat kelak ingin berjumpa dengan Allah, faly'amal 'amalan shaliha, maka lakukanlah amalan-amalan soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, wala yusyrik, dan jangan sekali-kali kita menduakan Allah, bi'ibadati rabbih ahada, dengan menyembah kepada selain Allah yang Maha Esa. Itu perintah Allah. Nah, jadi ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, syaratnya di dunia harus banyak beramal soleh. Apakah duduknya di majelis ilmu termasuk amal soleh? Bisa jadi amal soleh, bisa jadi amal yang tidak soleh apabila diniati dengan hati yang kurang baik, niatnya kurang baik. Nah, gitu. Maka niat itu penting. Nanti insya Allah kita kaji tentang niat aja. Nah, di sini tentang iyadatul marid, kita lewatin halaman 451. Udah jam 10 ya? Cepet banget, jam 9. Baru jam 7. Hah? Baru jam 7. Baru jam 7. Boleh nggak berdoa untuk cepat minta mati sama Allah? Hah? Hah? Boleh. Ada yang jawab boleh, ada yang jawab nggak boleh. Ada yang nggak boleh, ada yang boleh. Yang mana nih yang benar? Boleh. Boleh. Hah? Boleh. Coba Habib. Aku nggak tahu. Di sini ada judul begini, karahatu tamanni al-maut. Dimakruhkannya kita berharap minta mati. Kita buat diri kita aja nggak boleh, apalagi kita nyumpahin orang supaya gua doain, gua sumpahin lu biar mati, nggak boleh. Ya Allah, saya matiin aja ya Allah, nggak boleh. Dengan sebab apa dulu? Kalau nanti fitnah, boleh dia minta mati. Tapi kalau karena keadaan sempit, hidupnya susah gitu, dia minta mati, itu yang dimakruhkan, dibenci oleh Allah. Sini kita bacakan. Karahatu tamanni al-maut. Aduh, laptopnya. Perkara yang dibenci, yukrahu tamanni al-maut lidurrin nazala bil mar'i fi badanihi aw dhaikin fi dunyahu aw nahwa dhalik. Dibenci perbuatan kita untuk meminta kematian karena sesuatu yang menimpa kita, fi badanihi, pada badan kita, atau aw dhaikin fi dunya, atau merasa sempit kehidupan dunianya, rizkinya kayaknya susah gitu, hidupnya kayaknya nggak enak, terus dia minta mati. Itu nggak boleh, dibenci. Perbuatan itu dibenci oleh Allah. Fa fi sahihaini, ada di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan, la yatamayyanna ahadukumul maut lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil haya khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Kalau bapak pengen mati cuman gara-gara sesuatu yang menimpa bapak nggak enak, maka itu makruh. Tapi bapak boleh berdoa seperti ini doanya. Ikutin saya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah saya
hidupkan saya selama kehidupan itu baik buat saya, selama kehidupan itu baik buat saya, dan wafatkanlah saya wafatkanlah saya selama kematian itu baik untuk saya. selama kematian itu baik buat saya. Jadi kita nggak boleh berdoa, ya Allah matiin saya hidup susah banget nih, nggak boleh. Seorang muslim la tay'asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Kita lanjutkan. Di sini ada ma yastahabbu halatul ihtidar sakaratul maut. Halaman 451. Ini penting nih, sakaratul maut, ketika sakarat udah dekat dengan kita atau orang yang ada di samping kita. Ini. Tunggu dulu Ustaz. Yang hadis tadi itu yang bisa membuka ruang untuk kita minta mati itu ya? Iya. Dengan doa tadi itu. Artinya ketika kehidupan kita lebih baik, maka hidupkanlah kami. Jika mati lebih baik, maka matikan kami. Itu bukan ciri yang putus asa dan bukan karena kesusahan hidup. Jangan doa gitu. Jika pengen falyakul, kalau Bapak menghendaki, maka ucapkanlah doa yang tadi. Misalnya kita hidup di tengah zaman yang penuh fitnah, itu dibolehkan doa kayak gitu. Kalau saya hidup, saya khawatir, saya tergerus dengan nauzubillah. Misalnya kita tinggal di suatu lingkungan yang di situ dosa semua, perbuatan dosa semua, doanya kayak gitu. Khawatir kita ikut terjerumus dalam perbuatan dosa maksiat, itu boleh doa begitu. Kalau kita nggak mampu keluar dari tempat itu, ya, bisa dipahami ya. Iya. Kalau pandemi corona nggak boleh. Kenapa? Kalau pandemi corona ini nggak boleh doa kayak gitu. Pandemi corona jangan doa kayak gitu, karena ini, iya, banyak yang sehat, insya Allah banyak yang sehat. Amin. Nah, ketika sakaratul maut, kira-kira kita masih bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah nggak? Pak, ketika mati nih, besok kita mati. Kira-kira mulut kita, lisan kita atau hati kita bisa nggak ngucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, atau kita mengucap la ilaha illallah? Coba pikirin sekarang, renungin, kira-kira bisa nggak nanti pas gue mati gue ngucapin begitu? Hah? Insya Allah. Amin, saya aminin. Tapi harus sesuai dengan tingkah laku, hati, perbuatan kita. Ya. Karena orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Maka saya berharap kita semua ketika meninggal mudah-mudahan bisa menyebut kalimat tersebut. Ma yustahabbu halatul ikhtidar sakaratul maut. Apa sih yang perkara yang disunnahkan, dianjurkan untuk kita menghadapi sakaratul maut? Ini yustahabbu lil muhtadar wa huwa min hadarihil maut. Ketika kematian udah deket nih sama seseorang, kita ada di sampingnya. Satu, yang pertama, idja'ahu ala jambihil aiman ilal kiblah. Yang gue catat. Sesuatu yang disunnahkan ketika seseorang sudah mendekati sakaratul maut, yang pertama, satu, catat nih, idja'ahu ala jambihil aiman, menelentangkan badannya. Jadi ilal al-aiman, janbihil aiman, apa sih nih? Kanan, bagian kanannya, ilal kiblah, menghadap kiblat. Liqaulihi itba'an li sunnah, untuk mengikuti perkara sunnah. Gitu. Jadi ketika kita hadir, seseorang itu lagi sakaratul maut, satu yang disunnahkan, badannya kita ubah posisi, bagian kanannya ada di bawah dan kepalanya menghadap kiblat. Satu, ya, seperti halatal janazah, seperti keadaan orang yang udah ada di dalam kubur. Jenazah di dalam liang lahat gitu.
Ya seperti itu. Ala jambihil aiman. Karena kata Nabi, kita itu disuruh dalam posisi seperti itu ahya'an wa mautan, baik dalam hidup kita maupun ketika matinya kita. Tidurnya Nabi bagaimana? Salah satunya seperti itu, tidurnya Nabi yang disunnahkan. Ya, kita tidurnya bagaimana? Tengkurap nggak boleh. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam an baitil haram, kiblatakum ahya'an wa amwata. Kiblat kita baik masa hidup kita maupun matinya kita adalah menghadap kiblat. Seperti di sini waliqauli Hudzaifah berkata, hadapkan aku ke Baitul Haram, Hudzaifah. Kemudian di sini aja wa qaulu Fatimah Az-Zahra li Ummi Rafi', anaknya baginda Nabi itu ketika hendak meninggal dia berpesan kepada Ummu Rafi', istaqbili bi al-qiblah, hadapkan saya menghadap kiblah. Ini anaknya baginda Nabi Sayyidah Fatimah meninggal setelah baginda Nabi meninggal kurang lebih 6 bulan. Jadi baginda Nabi meninggal nggak lama, jarak waktu 6 bulan baru Sayyidah Fatimah meninggal. Ini anak yang paling dicintai Rasulullah. Jadi nanti kita kaum perempuan yang megang bendera Rasulullah SAW adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Ini wanita yang luar biasa ini, istri dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mau nikah lagi gak boleh selama ada anaknya Sayyidah Fatimah. Ya, kalau baca sejarah, Sayyidina Ali mau menikah lagi dilarang oleh baginda Nabi, jangan poligami dulu anak saya. Begitu anaknya meninggal, Sayyidah Fatimah meninggal, di dalam riwayat tuh Sayyidina Ali istrinya banyak. Jadi bapak kalau mau kawin lagi jangan kawin kalau istri pertama masih ada. Tuh kayak RT cakep, bininya udah nggak ada, kawin lagi bagus. Maulid, bininya udah nggak ada, kawin lagi bagus. Kalau bisa istrinya masih ada, rawatin. Jangan disumpahin ya. Jangan disumpahin mati. Tapi bagi mereka yang sudah terlanjur nggak apa-apa, lanjutin. Saya ngajarin patur nih, bini masih ada. Antepin aja dulu, nikmatin. Ntar kalau udah mati baru kawin lagi. Tapi kalau nggak kuat mau kawin lagi deh. Daripada ngelakuin dosa. Cuma baginda Nabi nggak pernah menikah selama Sayyidah Khadijah masih ada, masih hidup. Jadi kalau orang bilang baginda Nabi itu gila poligami, itu orangnya nggak baca sejarah. Baginda Nabi setia kepada Sayyidah Khadijah, tidak pernah menikah kepada wanita lain selama Sayyidah Khadijah masih hidup. Dan Fatimah itu tentang Sayyidah Fatimah. Jadi yang pertama kita lakukan ketika orang itu sakaratul maut, menelentangkan memposisikan bagian kanannya di bawah, kemudian kepala dan kakinya menghadap halayaknya orang yang ada di dalam liang lahat. Itu yang pertama. Sesuai kondisi. Kalau keadaan rumahnya sempit nggak bisa digituin, cari tempat yang enak. Paham ya? Jangan habis ngaji gini besok tetangga kita yang rumahnya sempit mati dipaksain. Udah begitu, jangan. Paham ya? Sesuai keadaan. Dah. Kalau bisa jenazah. Orang itu taruh di tempat yang agak tinggi sedikit. Ya. Jangan ngemper langsung sama, kalau nanti udah mati dia. Kalau nanti udah nggak ada ruhnya, jangan taruh di bawah banget gitu. Khawatir ya kalau GI dilangkain kucing hidup lagi. Kalau itu kan kayaknya nggak enak dilangkain kucing, dikencingin gitu. Kalau bisa. Dah, itu yang pertama. Yang kedua, talqinuhu syahadah marrah. Usahakan kita membacakan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marratan, satu kali aja. Orang tua kita mau sakarat, atau istri kita atau suami kita mau sakarat, anak kita mau sakarat. Yang pertama udah kita lakuin tadi badannya. Yang kedua, bacakan talqin syahadah cukup satu kali. Nggak usah lebih, nggak usah banyak-banyak. Sekali cukup. Dia bisa ngikutin nggak? Kalau dia mulutnya nggak bisa, kita orang yang di sekitarnya tuh husnuzon. Husnuzon apa? Berbaik sangka kepada Allah supaya ini orang matinya husnul khotimah gitu. Walaupun mulutnya nggak bisa ngucap, ya Allah mudah-mudahan hatinya bisa ngucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktunya udah lewat nih. Jadi saya nanti setelah ini saya akan bacakan dalil-dalilnya. Allahu Akbar. Qiraatul Quran 'indal muhtadar. Membacakan Al-Quran ketika kita menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Yang tadi seperti itu, talqin syahadah 1 kali. Yang ketiga membacakan Al-Quran, qiraatul Quran indal muhtadar. Namun harus tahu, qala al-Malikiyah, berkata mazhab Maliki, Imam Malik, tukrahul qiraah indal maut, dimakruhkan baca Al-Quran bagi orang yang mati. Maka jangan kaget ketika ada orang mati, udah jangan dibacain Al-Quran lagi, udah gak ada pahalanya buat dia. Paham gak? Ada tetangga sebelah kita mengatakan ketika orang itu udah mati, udah terputus amalnya, jadi gak usah kita baca Quran buat dia, gak ada pahalanya. Kenapa? Ulama-ulama mutaakhirin, ulama akhir-akhir membolehkan hal demikian dengan tujuan, dalilnya ayat Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Syaratnya harus iman. Jadi ketika kita mendoakan orang yang sudah mati, yang punya iman dengan kita, doa kita insya Allah akan sampai kepada ahli kubur. Tetapi menurut beberapa pendapat para ulama, mereka mengatakan tidak sampai doa kita kepada orang yang sudah mati. Dalilnya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, Al-Quran. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak akan mendapatkan sesuatu terhadap kecuali illa ma sa'a, kecuali apa yang ia lakukan sendiri. Dalilnya. Terserah Bapak mau ikut pendapat yang mana, yang mengatakan doa tidak sampai atau yang mengatakan doa itu sampai. Yang nggak boleh di sini adalah berkelahinya orang yang berpendapat ini dan itu. Saya sampaikan ini supaya Bapak wawasannya paham. Ketika ada orang mengatakan tidak sampai, biarin, dia punya pendapat itu. Ketika kita mengatakan pendapat bacaan doa kita sampai kepada orang yang meninggal, kita punya dalilnya. Jadi pahamin ya. Yang nggak boleh ribut, berantem. Itu yang nggak boleh. Cuman kebiasaannya mereka suka mengusik amalan-amalan dilakukan oleh amalan kita. Kemudian yang keempat, menutup kedua mata dengan mengucapkan dengan mengencangkan kedua janggutnya. Ini ighmadu 'ainaihi wa shaddu lahyaihi. Kalau orang mati biasanya matanya kan terpejam ya, kebuka. Kenapa orang mati matanya kebuka? Ada yang pernah nyaksiin nggak? Di sini ada yang pernah nyaksiin nggak orang yang meninggal? Itu matanya dia naik ke atas tuh. Karena mata itu mengikuti ruhnya, diangkat. Ketika ruhnya diangkat, dia melihat tuh. Maka kita jangan kaget kalau ada orang mati matanya terbuka, sama mulutnya kebuka. Disunnahkan bagi orang yang dekat, orang ini yang baik lah, yang paling baik, yang paling dekat dengan si mayit, untuk menutup matanya dan mengikat dagunya nih dengan kain yang halus lembut. Nah, Bapak udah tahu kan nih caranya? Gitu, diikat. Tujuannya supaya mulutnya tidak nganga, terbuka, tutup, matanya tertutup. Doanya udah apa? Bismillahi ala millati Rasulillah. Nah, kita tutup Bismillahi ala millati Rasulillah, sambil nutup sambil baca Bismillahi ala millati Rasulillah. Itu doa yang paling pendek. Doa yang panjang ikutin saya. Nah, itu ada. Ayo. Di sini tahsinan lahu, kemudian dia mengucapkan doa Bismillahi, ayo. Bismillahi wa ala
millati Rasulillah. Allahumma yassir alaihi amrahu wa sahhil alaihi ma ba'dahu wa as'idhu biliqa'ika waj'al ma kharaja ilaihi khairan mimma kharaja anhu. Doa ketika menutup matanya orang yang meninggal. Jangan asal tutup aja. Jangan asal nutup. Aja. Kalau bisa yang nutup itu dijelaskan di kitab ini, orang yang paling dekat dengan si mayit, orang yang paling takwa, orang yang bertakwa mendoakan Bismillahirrahmanirrahim ala millati Rasulillah. Segitu aja kalau nggak hafal. Kalau hafal catat. Pakai bahasa Indonesia. Allahumma yassir alaihi amrah. Ya Allah, mudahkanlah urusannya dia. Nanti kan dia punya urusan. Orang mati itu bukan selesai, tapi permulaan dari kehidupan yang di akhirat. Orang mati. Kemudian wasahil alaihi ma ba'dah, dan mudahkanlah bagi jenazah ini setelah sesuatunya nanti. Wa as'idhu biliqa'ik, dan bahagiakanlah jenazah ini dengan berjumpa dengan Engkau ya Allah. Nanti kita ketika meninggal dunia, ketika di akhirat, hari kiamat, dijanjikan orang mukmin bisa berjumpa dengan Allah. Semua menantikan berjumpa dengan Allah. Ayatnya udah hafal semua, cuman pada nggak paham aja. Ayatnya kan juz 30 tuh. Bapak-bapak di sini kan saya yakin hafal juz 30. Juz 30 Qulhu. Juz 30 ada di situ. Yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, kepada Tuhannya kita melihat, kepada Allah nanti melihat. Jangan dibayangin dengan pandangan mata telanjang, bukan. Nanti wallahu alam kita ada kajian itu, kajian tauhid, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jam 10 kurang, jam 9:15 dikit. Kemudian menutup kedua mata sudah, sebarkan berita kematian diperbolehkan. Sebarkan kematian, berita kematian keluarga kita diperbolehkan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir, bergegas dalam proses penguburan jenazah. Ingat, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, usahakan nggak usah pakai nunggu diinepin, ya. Saya, orang tua saya dulu diinepin, Jumat siang meninggal, dikuburnya hari Sabtu. Katanya nunggu anak-anaknya, nunggu saudaranya. Sayang aja dulu saya nggak berani gitu. Kalau sekarang saya berani, nggak usah pakai nunggu, cepet bawa. Kenapa? Orang mukmin itu ketika meninggal ajiluni, cepetan masukin saya ke dalam kubur. Karena dia tahu ketika meninggal malaikat itu, kalau orang ini baik, yang datang malaikat baik, dibuka sayapnya, dikasih lihat nanti tempatnya. Tempat bahagia atau dia celaka. Ketika jenazah itu tahu dia akan bahagia, maka dia berucap ajiluni, cepetan bawa saya, bawa saya, kayak gitu. Tapi kalau yang meninggal ini ahli maksiat, dikasih diangkat tempat neraka, dia nggak mau. Dia ngomong ketika keranda dibawa, apa dia katakan? Mau dibawa kemana saya? Balikin lagi saya pulang ke rumah saya. Kira-kira Bapak termasuk orang yang ngomong cepetan bawa gua, apa gua mau dibawa kemana? Jawabannya ada di Bapak sendiri. Ya. Jawabannya ada di Bapak sendiri. Itu yang dengar manusia nggak bisa, jin nggak bisa, yang dengar cuman para binatangnya Allah. Hewan yang bisa ngedengar tuh, terutama ayam. Dia paling bisa tuh ngedengar rahasia-rahasia kalimat di kubur. Enak kali. Habis disolatin, mau dikasih alat yang paling bagus kayak apa, nggak bakal kedengeran. Dengerin mayat ngomong ajiluni, nggak mungkin kita bisa dengar. Kecuali difutuh oleh Allah, dibuka oleh Allah orang-orang khusus yang kayak gitu. Kita jauh dari buka-bukaan kayak gitu. Yang penting kita ngaji, terus hati kita baik, insya Allah selamat dunia akhirat. Saya rasa cukup, insya Allah kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi setelah kita tutup dengan doa. Jadi kajian kita malam ini tentang sakaratul maut. Yang pertama
Apa? Aduh lupa, baru buat ngaji. Yang pertama apa? Membalikkan ke menghadap kiblat dengan bagian kanannya berada di bawah. Yang kedua, Bacakan syahadat. membacakan syahadat 1 kali. Yang ketiga, Bacaan Al-Quran. membacakan Al-Quran. Disunahkan baca Yasin atau membaca surah Ar-Ra'd. Baca Yasin atau membaca surah. Ada mau wajib adli. Tuh wajib adli tuh yang anak muda tapi udah haji dia, teman. Kakek saya, mentua saya lagi koma ya. Saya bilang bacakan Ar-Ra'd, ya benar. Nggak lamanya dapat berita. Kiai saya juga minta bacain Yasin, minta bacain Ar-Ra'd ketika lagi mendekati. Karena surah itu memudahkan ruh untuk keluar. Jadi ketika keluarga kita ada yang mau mati nih, udah kira-kira koma, sulit, antara hidup dan matinya bingung, baca Ar-Ra'd pasrah sama Allah, kayak gitu. Baca Ar-Ra'd pasrah sama ya Allah, kalau emang hidupnya baik buat dia, hidupin, sehatin. Kalau emang mati baik buat dia, matiin. Bukan kita nyumpahin mertua kita mati. Paham maksudnya ya? Nah itu Ar-Ra'd, baca. Saya lakukan itu di bawah kasur kiai saya tuh. Memang saat itu beliau udah nggak ada. Maksudnya emang waktunya beliau nggak ada, jadi kita baca, nggak lama Allah panggil. Di Jombang waktu itu. Bacanya itu, kemudian ada talqin juga, la ilaha illallah. Ulama mengatakan kalau seandainya dia nggak bisa ngucap la ilaha illallah, khawatir ketika dia ngucap la ilaha terus dia mati, tidak ada Tuhan kan gitu. Maka Allah gitu aja di sampingnya. Apa? Allah dah. Kiai saya almarhum Allah yarham Buya, menjelang wafatnya di rumah sakit tuh, yang saya saksikan dengan mata dan telinga saya, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Itu yang beliau ucapkan ketika menjelang wafatnya. Itu nggak berhenti, itu terus dibaca, lirih suaranya. Ya Zubairi Allah yarham. Yang ketiga talqin. Yang kedua talqin syahadah, yang ketiga qiraatul Quran, baik surah Yasin atau surah Ar-Ra'd. Yang keempat menutup kedua mata dan mengencangkan janggutnya, diikat dengan kain yang halus. Kemudian yang kelima menyebarkan berita kematian diperbolehkan. Yang keenam bergegas dalam proses penguburan. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat buat kita dan semakin mempersiapkan kematian buat kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani ya karim ya karim irhamna Allah bihaqqil Fatihah wa bisyarril Fatihah wa bikarmati syaratil Fatihah wa bisyafaati syaratil Fatihah wa bil mu'izzati syaratil Fatihah. Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil iman, ya subhanahu wa tahiyatum ya salam wa akhir dawaman alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.